Ya Maya, tapi saya yakin aromanya pasti parfumnya, Masya Allah. Masya Allah. Karena aroma-aroma, iya kan aroma-aroma gitu ya, aroma-aroma. Kemudian yang terakhir, yang diicipi harus enak. Nah, Ana pengen nyuguhi Habib, yang diicipi enak. Ini kita di sini minum kopi Ustaz, ini ada kopi di sini nih. Ana mewakili antum semua untuk ngicipi kopi gitu ya. Bismillah. Bismillah, Bismillah. Alhamdulillah. Itu trik mubalik untuk minum kopi. Jadi yang diicipi harus enak. Nah kalau udah yang dilihat enak, yang didengar enak, yang dicium enak, dicium enak, maka di hati jadinya enak. Di hati enak, nyes, masuk itu ya ilmunya. Makanya para habaib dan para ulama terdahulu mereka mengatakan kami letakkan rahasia ilmu kami itu di makanan-makanan kami. Jadi para ulama terdahulu mereka suka mengumpulkan umat untuk dengar qasidah qasidah, ya, dengan qiraatul Quran. Kemudian mereka pakai pakaian-pakaian yang dilihat itu menyenangkan. Ya, menyenangkan. Setelah itu ada aroma gahru, menyan, ya. Kata orang menyan dikelilingkan gitu, aroma gahru dibakar. Sekarang aromaterapi. Aromaterapi. Kemudian yang dimakan juga enak. Nah, setelah terkumpul jadi satu, hatinya udah jadi satu. Nah, sekarang ini banyak orang berbicara tapi tidak bisa menyatukan hati. Ya, tidak bisa menyatukan hati. Ternyata para habaib mengajak orang untuk nggak banyak bicara, tapi banyak duduk, menyimak hadis, menyimak penjelasan dengan hati yang satu dan teknik menyatukannya lewat makan. Dan itu tadi termasuk dari dibaca satu sumat, memang ngasih makan at'imut ta'am. Ya, kasih makan orang, siapapun dikasih makan. Nah, di masa pandemik ini Ustaz, kalau saya baca WA saya ini mungkin satu-satunya, ya nggak satu-satunya ya, nggak satu-satunya. Tapi di antara sekian banyak ustadz itu, mungkin yang nge-share nomor pribadinya ke khalayak rame, bahkan ditaruh di YouTube, mungkin saya salah satu yang melakukan itu. Yang lain belum. Nah, kenapa? Kenapa nomor pribadi saya share? Silahkan semua kirim pesan ke saya. Tujuannya cuma satu, pengen belajar mendengar dan melihat. Karena cara terbaik kita tahu problemnya masyarakat adalah kita open, kita buka. Ya kalau saya nemuin orang satu persatu di rumah nggak mungkin, waktunya nggak cukup. Tapi kalau orang bertamu ke handphone saya, insya Allah saya akan lihat. Ya, saya akan lihat, saya akan baca sehingga saya tahu problemnya itu apa. Dan seperti yang saya katakan semalam, problemnya orang sekarang mumet, pusing kepalanya, kepalanya pusing. Katanya ini COVID ini apa ini COVID ini? Cuman gara-gara si COVID ini pekerjaan saya hancur. Gara-gara si COVID ini rumah tangga saya hancur. Gara-gara si COVID disalahkan. Akhirnya COVID-nya itu ngeluh ke saya, Ustaz. Habib, saya ini korban, Habib. Saya ini difitnah, Habib. Katanya COVID ini menyebabkan gini. Saya ini korban, saya tidak menyebabkan apa-apa ini. Ini masyarakat lebay. Ya, masyarakat lebay terhadap saya. Saya kan nggak ada masalah apa-apa. Saya nggak ada masalah apa-apa. Ini sekarang banyak orang menyalahkan COVID-nya. Padahal masalah bukan di COVID-nya. Masalahnya adalah di hati orang-orang yang hidup di masa gini, hatinya takut mati, hatinya takut kehilangan dunia, hatinya takut kehilangan harta, hatinya takut kehilangan pangkat, hatinya takut kehilangan segala sesuatu selain Allah, tapi nggak takut kehilangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya tidak bersama Allah, hatinya tidak menemukan Allah. Jadi tenangnya bukan dengan kul huwallahu ahad Allahus samad, tapi tenangnya dengan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua WA yang masuk rata-rata itu keluh kesah urusan al-fulusu wal duitu. Keluh kesah urusan duit, fulus, jabatan, di PHK dan lain sebagainya. Saya hampir nggak ketemu orang yang WA, ya Habib kenapa saya sholat nggak bisa khusyuk? Hampir nggak ketemu. Hampir nggak ketemu. Orang yang kirim pesan WhatsApp, kenapa saya sholat nggak bisa khusyuk? Itu hampir nggak ketemu. Atau orang yang nangis, Habib saya kenapa hari ini nggak bisa sedekah? Itu nggak ketemu saya. Nggak ketemu. Tapi Habib kenapa saya ini kok dalam hidup selalu begini-begini terus jatuh. Semua keluh kesah masalah kehilangan dunia dan lain sebagainya. Ini Ustadz yang saya temukan dari pesan WhatsApp yang masuk. Penyakit yang dialami oleh hati-hati kita ini di akhir zaman ini. Penyakit khauful faqr. Kadal faqru ayyakuna kufron. Qala ba'dul ulama yakni khauful faqr. Bukan fakirnya tapi khauful faqr. Hampir-hampir kefakiran itu buat seorang kufur, maka dikatakan oleh para ulama maknanya bukan kefakiran karena begitu banyak dalil menunjukkan justru orang-orang fakir itu dicinta Allah Subhanahu wa Ta'ala.
orang-orang fakir masuk surga lebih cepat daripada orang-orang kaya. Bahkan Nabi SAW ingin berkumpul bersama orang-orang fakir. Rasulullah ingin kumpul bersama mereka. Maka diterangkan oleh ulama, bukan masalah kefakirannya, tapi rasa takut fakir. Siapapun orangnya. Orangnya hartanya banyak yang takut fakir. Nah, yang repot udah nggak punya duit takut fakir. Sudah fakir takut fakir. Nah, ini yang paling repot. Insyaallah. Ini Ustaz, kalau yang antum temuin seperti apa Ustaz? Sekarang ini Habib, orang sibuk dengan selain Allah. Maka hukumannya Allah buat orang itu semakin tenggelam dengan selain Allah. Politikus sibuk dengan selain Allah, sibuk dengan perahu, sibuk dengan supporter, sibuk dengan manusia, maka dibuat Allah dia semakin sibuk, lupa, bahkan enggak sholat, bahkan enggak sedekah, bahkan tidak berzikir. Akhirnya begitu terus setiap hari sampai akhirnya mati. Dan kematian itu mengerikan sekali. Bisnismen menyibukkan diri dengan selain Allah, lalu kemudian Allah hukum dia dengan sibuk dengan untung, rugi, sibuk, utang, piutang, sibuk, sampai lupa sholat, sampai nggak bisa tidur, sampai stres, sampai utang keliling pinggang, sampai depresi, sampai akhirnya mati dalam keadaan su'ul khatimah. Tapi kalau kita sibukkan diri dengan Allah, luangkan waktu malam, bangun cepat, mandi bersih, baca sholawat sebanyak-banyaknya, istighfar sebanyak-banyaknya, maka Allah yang menyelesaikan masalah kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang sibukkan dirinya dengan Allah, habiskan takutnya untuk Allah, maka Allah berikan dia jalan keluar. Wa yurzuquhu wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah beri dia rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang menyibukkan diri dengan Allah, Allah mudahkan segala urusannya. Wa yu'zim lahu ajra. Allah lipat gandakan balasannya. Tidak ada tempat kecuali berserah kepada Allah. Berserah kepada kawan, sahabat, mereka pun lebih sibuk lagi dari kita. Berserah kepada harta benda, sebagiannya sudah habis terjual. Maka tidak ada tempat selain daripada la tahzan, innallaha ma'ana. Bertemanlah dengan orang yang bisa menenangkan kita, seperti persahabatan Sayyidina Muhammad SAW dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ketika dia melihat Abu Bakar dalam keadaan ketakutan, apa kata dia menenangkan Abu Bakar? La tahzan, jangan takut, jangan cemas, jangan ngeri, jangan galau. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Habib Muhammad tidak mengatakan itu kepada saya. Habib Novel tidak mengatakan itu kepada saya. Mereka tidak pernah mengatakan, Abdul Somad, jangan cemas, jangan takut, Allah bersama kita. Tapi mereka selalu mendoakan saya. Mereka mengajak, mereka membimbing, mereka membuat dialog. Bahasa mereka halus. Mereka berdua sedang memegang tangan saya dan berkata, Abdul Somad, kalau kau lemah, Allah menguatkan kita. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Oleh sebab itu bertemanlah, bersahabatlah, bersamalah dengan orang yang menguatkan kita, yang membesarkan kita, bukan menjatuhkan kita, bukan membuat kita putus asa seperti teman-temannya Musa. Innalamudrakun, kita akan tertangkap. Di depan kita ada laut merah, di belakang kita Fir'aun mengejar, kita akan mati, kita akan tenggelam, kita akan kehilangan, kita akan. Tapi Musa dalam kesendiriannya pun dia kuat. Apa kata Musa? Kalla, tidak. Inna ma'iya Rabbi, bersamaku ada Allah, sayahdin. Oleh sebab itu kita tidak sekuat Musa, maka kita juga tidak sekuat Abu Bakar, maka kita perlu bersama dengan orang-orang. Bagi masyarakat yang ada di Solo, oh betapa indahnya, tinggal datang ke Habib Muhammad, datang ke Habib Novel. Saya jauh di Pulau Sumatera, kalau mau ke sana mesti rapid test dulu, misalkan karantina. Tapi kebersamaan kami, menatap wajah mereka, mendengarkan suara mereka, ada getaran yang masuk ke telinga, masuk ke hati, dari jantung naik ke otak, dari otak menyebar ke mata, membangkitkan semangat. Ada getaran pada tatapan, ada getaran pada pendengaran suara, ada getaran doa mereka yang masuk ke hati kita. Maka disuruh kita mencintai mereka. Allah menyaksikan
Inni uhibbukuma fillah. Aku mencintai Habib Muhammad, aku mencintai Habib Novel karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian Habib. Semoga Allah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai kami. Barakallah. Semoga kakek kami mencintaimu sebagaimana engkau mencintai kami karena kakek kami. Amin, insyaallah. Amin. Allahumma shalli. Ustaz, alhamdulillah. Jadi Habib Muhammad, jadi kalau kita lihat nih peran ulama kan luar biasa ya. Saya tuh semalam duduk sampai jam 3 pagi sama beberapa jamaah pengajian yang belum pulang gitu ya dari luar kota sampai jam 3 pagi. Saya bilang ini di luar negeri masyarakatnya nggak seperti Indonesia. Di sana banyak orang-orang yang belum iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kena goncangan dikit tumbang. Masyarakatnya tumbang. Yang stres, yang bunuh diri dan lain sebagainya. Tapi di negara kita ini subhanallah. Ya, kena goncangan model apapun masyarakatnya minum kopi selesai. Ya, duduk di majelis selesai. Kenapa? Lihat YouTube selesai. Lihat YouTube selesai. Bahagia. Bahagia. Karena masyarakatnya diajak oleh para ulama, untuk ingat Allah, untuk kenal sama Allah. Para ulama buat konseling gratis. Dengan majelis ini kan konseling gratis. Orang diajak duduk bersama-sama, yuk berzikir, bersama-sama yuk bersolawat ya. Itu konseling gratis. Kalau di Amerika udah bayar berapa dolar itu sekian menit. Masya Allah. Nah, ini dibuat gratis oleh para ulama. Ulama punya peran yang besar untuk menjadikan bangsa ini dingin ya. Bangsa ini sejuk, bangsa ini menyenangkan sehingga orang-orang stres nggak perlu stres ya karena punya ulama yang jumlahnya di Indonesia unlimited. Satu pondok tuh tiap tahun udah mengeluarkan berapa ulama itu tiap tahun ya. Luar biasa banyak ulama di negara kita dan banyak majelis. Inilah kekuatan terbesar bangsa kita dalam menghadapi goncangan model apapun karena punyalah ulama-ulama yang selalu menyuarakan hal-hal yang menenteramkan jiwa. Ya, ayo kumpul sama orang soleh, ayo baca Al-Quran, ayo berzikir pada Allah Ta'ala, gitu kan? Bahkan yang duitnya banyak, ya orang yang hutang sama kamu nggak bayar, ikhlaskan, kamu akan dapat surga. Ini ajarannya ulama. Nggak ada ulama mengatakan, kalau duit itu banyak, orang nggak bayar hutang sama kamu, tuntut dia, masukkan dia penjara. Nah, ini bukan ulama ini. Kejar sampai akhirat. Kejar sampai akhirat. Ngeri. Ulama anda, kamu ikhlaskan, kamu dapat pahala. Ya ditipu, ya berarti kamu orang yang beruntung. Saya masih ingat Mbah Umar Syahid di Pacitan Ustaz. Itu Allahyarham, Mbah Umar Syahid meninggal umur 106 atau 107 tahun. Meninggal. Dulu suka datang ke anak punya majelis, suka ke rumah itu. Beliau pernah cerita sama saya, kedatangan satu ibu-ibu, ngeluh, barusan tertipu puluhan juta. Ini buat orang desa tertipu puluhan juta di masa itu ya. Nilainya. Sudah luar biasa. Maka Mbah Umar Syahid itu jawabnya cuma santai senyum. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Si ibu tadi kontan kaget. Loh kok alhamdulillah? Gimana? Mbah, kok alhamdulillah? Alhamdulillah, kamu dijadikan oleh Allah orang yang tertipu, bukan orang yang menipu. Kesian itu yang menipu. Masya Allah. Ini ulama. Alhamdulillah Allah jadikan kamu yang tertipu, bukan yang menipu. Jadi kamu dalam nikmat ini, syukuri itu. Dia diajak untuk melihat yang nggak dilihat. Nikmat itu yang nggak terlihat. Inilah ulama-ulama yang ada di negara yang kita cintai ini. Ulama yang ada di Indonesia yang kita banggakan ini, yang selalu membawa kehangatan, kesejukan. Wajahnya itu menghapus segala duka. Masya Allah. Wajahnya. Masya Allah. Salam Abdul Somad. Ya, saya mau bacakan. Siapa tahu ada WA masuk. Saya cek ini. Siapa tahu ya. Ternyata ada WA yang masuk. Salam buat Ustaz Abdul Somad. Insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kemudian mumet luar biasa cakep Bib. Ya. Jadi kalau orang mumet zaman sekarang ini katanya ini luar biasa cakep judul itu ya. Nah, solusi untuk tidak mumet itu kalau kita mau kumpul sama Al-Muhyi, Allah yang Maha menghidupkan, maka tidak akan mumet. Ya, Anda akan mumet. Ini ada yang kirim WA seperti itu, komentar Ustaz. Kemudian satu lagi Ustaz, saya acak ini. Nah, ini. Saya mau curhat sama Habib, gimana, keberatan enggak? Nah, ini dampak lihat YouTube ini. Saya mau curhat sama Habib, gimana, keberatan enggak? Ustaz Abdul Somad, Habib Novel buat peraturan. Yang mau ke rumah Habib Novel dilarang curhat. Yang curhat, ya, boleh masuk orangnya, curhatannya tidak boleh masuk.
Curhat cukup di pos keamanan. Ya, curhat sama yang jaga pos. Masuk dalam tidak boleh curhat. Di dalam duduk bersama, curhatnya sama Allah Ta'ala. Masya Allah. Ya, karena curhat sama kita nggak akan menyelesaikan masalah. Tapi kalau curhat sama Allah, insya Allah masalahnya selesai. Tapi kita akan ngajak duduk yang buat mereka, beliau-beliau bisa curhat sama Allah. Lewat doa, zikir, ya, kajian dan lain sebagainya. Habib Muhammad, ada yang mau disampaikan? Fadhal, Ustaz. Masya Allah, ini tadi yang kita saksikan sore hari ini, ilmu-ilmu yang sangat berharga dari guru kita, Habib Novel dan Ustaz Abdul Somad. Saya jangan menyampaikan, bagian nanya aja kalau gitu. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir karena beliau jadwalnya padat, Habib. Oh, Masya Allah. Sebetulnya kita dapat jadwal tuh sampai 17.15. Ini udah 17.19 ya. Masya Allah. Beliau sibuk berdakwah, dan beliau tidak mungkin mengatakan, Habib, waktu saya udah habis. Tidak mungkin. Itu bukan Ustaz Abdul Somad, tidak mungkin. Bukan karakternya. Bukan karakternya. Kita yang tahu diri, Iya. Iya. Betul. Jadi gini, Ustaz, ini mungkin pertanyaan juga yang banyak mewakili perasaan banyak masyarakat yang ada saat ini. Sebenarnya sebagai seorang mukmin, ini jawabannya sebenarnya bisa panjang, cuma kan Ustaz Abdul Somad akan bisa menjelaskan yang rumit menjadi sangat singkat. Masya Allah. Seorang mukmin kan harusnya sebagaimana yang antum sebutkan tadi. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Jadi nggak ada yang menimpa kita kecuali sudah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini kan sikap masyarakat kita ini kan terbagi jadi dua bagian. Ada yang terlalu berlebihan menyikapi ini, sampai-sampai penyakitnya belum datang, dirinya sudah sakit. Jadi sakit karena berita penyakit, bukan karena sakitnya itu sendiri. Makanya COVID ini katanya beritanya lebih menyakitkan dibanding penyakitnya. Ada lagi yang mungkin terlalu abai sampai mengatakan tidak ada itu dan lain sebagainya, pokoknya pasrah kepada takdir dan lain sebagainya. Di sisi tertentu mungkin bagus, tapi seorang mukmin yang sejati gimana sikapnya yang paling tepat ketika di masa-masa seperti ini. Walaupun kita juga meyakini dari dulu yang namanya wabah penyakit itu selalu ada. Dan begitu selesai seakan-akan tidak pernah terjadi apa-apa lagi, insya Allah. Tapi sikap saat menghadapi masa-masa seperti ini yang terbaik bagaimana, Ustaz? Makna tawakalnya tuh ya? Makna tawakalnya itu gimana? Seperti apa? Di era COVID-19 ini, Ustaz. Habibi Sayyidi Habib Muhammad, Habib Novel, Hafizahumallah. Amin. Jadi kelompok ahli bid'ah mengatakan nggak ada tuh takdir itu. Rukun iman itu cuma 5 aja. Antuk minabillah wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir. Habis. Takdir itu buat kita jadi lemah aja. Nggak ada tuh takdir. Kita ini mazhabnya free action. Bebas untuk berbuat apa saja. Lalu kemudian datang kelompok ahli bid'ah yang kedua, mengatakan kita ini terserah pada Allah. Kita ini seperti wayang dipermainkan oleh dalang. Mau belok kiri, mau belok kanan, pokoknya kita nggak ada usaha. Kedua-duanya tersesat. Dhalun mudil. Sudah sesat malah menyesatkan orang. Maka datanglah ahlus sunnah wal jamaah. Kembali kepada sunnah Rasulullah SAW. Rasul mengatakan ketika ditanya, aqiluha wa atawakal am utlikuha. Ini kuda saya ini saya ikat dulu baru bertawakal atau saya lepaskan saja? Kata Nabi SAW, sunnah. Iqilha, ikatkan dulu, tambatkan dulu, yakinkan dia betul-betul terikat. Setelah itu barulah bertawakal. Tetap cuci tangan, tetap pakai hand sanitizer, tetap jaga jarak, tetap silaturahim, tetap ikuti protokol kesehatan. Tidak terlalu menantang, tidak terlalu takut, cemas, dan ngeri karena ketakutan kita hanya untuk kepada Allah. Inilah kita ahlus sunnah wal jamaah. Saya sampai hari ini tetap melakukan semua aktivitas, tapi saya juga tetap ikut protokol kesehatan. Tidak takut berlebihan, tidak pula berani berlebihan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. 6 bulan yang lalu kita bersalawat bersama di majelis Habib Novel.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Tibbil qulub, hati yang luka, hati yang sakit, hati yang kecewa, hati yang marah, tidak ada obatnya kecuali dengan sholawat. Kalau sudah hati kita terobati, penawarnya sudah dapat, maka seluruhnya akan menjadi sehat. Idza salahat, salahatil jawari. Kalau hati sudah sehat, yang lain ikut menjadi sehat. Ketakutan, kengerian, kecemasan, takut nggak makan, takut ini, takut itu, di mana letaknya? Di sini. Ditambah lagi setan, alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Tapi kemudian ketakutan itu hilang. Siapa yang membuat dia hilang? Allah, perantara kita. Wabtaghu ilaihil wasilah, tawassul kita kepada Sayyidina Maulana Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. 100 kali, 200 kali, 1000 kali. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan. Quttat anhu asyara sayyi'at, ditutupi 10 kesalahan. Wa rufi'an lahu asyara darajat, dinaikkan 10 derajat tingkatan kemuliaan. Dari mana kita belajar itu? Dari para habaib, daripada ahli bait, daripada zuriat Rasulullah SAW, dari para ulama. Tidak ada obat kecuali berpegang kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum Habib. Allah barik fikum fina insyaallah. Jadi kesimpulannya, jangan lebay, jangan abai. Ya, jangan lebay, jangan abai. Itu tawassut. Tengah-tengah. Iya, itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Protokol kesehatan lakukan dengan baik, tetap cuci tangan, ya. Kalau di Majelis Ar-Raudhah, Ustaz, bukan sekedar cuci tangan. Itu yang masuk wajib tajdidul wudu. Jadi bukan sunnah, jadi kita wajibkan, wajib maksudnya kenegaraan ya, wajib tajdidul wudu ya, harus wudu di depan. Kemudian jaga jarak dan harus pakai masker. Protokol kesehatan kita jalankan, tapi kita tidak akan ketakutan. Kenapa? Karena kita punya prinsip kesehatan itu dijaga, kemudian penyakit dihindari, hidup dijalani. Kalau sakit ya berobat, ya selebihnya takdir Allah Ta'ala kita terima dengan ridho. Itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan inilah yang diajarkan oleh para ulama di negara yang kita cinta ini, sehingga masyarakatnya alhamdulillah ya bisa bertahan walaupun kena model macam-macam gitu ya. Jatuh bangun tapi tetap bisa bangun. Ya, tetap bisa bangun. Enggak sampai knock out nih ya. Kemudian enggak bisa bangun. Ini berkat jasa para ulama. Jazakumullah khairan Ustaz. Para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita mendapatkan siraman, gerujukan rohani yang luar biasa dari guru kita Ustaz Abdul Somad, dari Habib Muhammad bin Husain. Insyaallah semuanya berkah dan manfaat, dan insyaallah kita bisa bertemu di lain waktu. Sebelumnya saya mau memanfaatkan waktu ini untuk berdoa, mumpung Ustaz Abdul Somad yang mengamini. Iya. Masyaallah. Saya mau berdoa, mudah-mudahan doa kita ini mendatangkan keberkahan yang besar untuk kita dan seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah dosa keluarga kami ya Allah. Ampunilah dosa anak keturunan kami ila yaumil qiyamah ya Allah. Amin. Ampunilah dosa umat Nabi Muhammad ya Allah. Ampunilah dosa umat Nabi Muhammad SAW ya Allah. Tutuplah aib umat Nabi Muhammad SAW ya Allah. Allahumma arham mata Sayyidina Muhammad. Allahumma astur mata Sayyidina Muhammad. Allahumma jbur mata Sayyidina Muhammad. Amin. Ya Allah, jadikanlah umat Nabi Muhammad SAW terlepas dari segala kesulitan ya Allah. Terlepas dari segala kesulitan ya Allah. Terhibur hatinya ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, selamatkanlah bangsa kami ini ya Allah. Selamatkanlah bangsa kami ini ya Rabb. Berilah bangsa kami ini rahmat demi rahmatmu ya Arhamar Rahimin. Jadikanlah bangsa ini semakin beriman kepadamu ya Rabb, semakin beriman kepada Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, panjangkanlah usia guru-guru kami ya Allah. Panjangkanlah usia ulama-ulama kami ya Rabb, dalam kesehatan, dalam kebahagiaan, dalam ketaatan, dalam kemuliaan, dalam segala hal yang Engkau ridhoi ya Arhamar Rahimin. Amin. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang Engkau catat saling mencintai di jalan-Mu ya Allah.
saling mengasihi di jalan-Mu ya Allah, saling mengunjungi di jalan-Mu ya Arhamar Rahimin, dan jadikan kami terus dapat bersama dengan orang-orang yang soleh ya Arhamar Rahimin, di dunia ini, di barzakh, ketika di mahsyar nanti, sampai ke surga-Mu ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Faghfir lana dhunubana wastur 'uyubana taqabbal jami' hasanatina wa tajawaz an sayyiatina. Allahumma adfa' 'anna al-bala' wal waba wal wala wal ghala wal fitan ma dhahara minha wa batan. Allahumma arzuqna al-'afiyah wa dawam al-'afiyah wa syukra 'ala al-'afiyah wa tamam al-'afiyah wal 'afiyah min kulli adzabaliyah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-hadiniya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Alhamdulillah alaihi waladhdallin. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih. Jazakumullah khairan Ustaz Abdul Somad. Jazakumullah khairan Habib Novel, Habib Muhammad. Doakan saya selalu, doakan kami di Pulau Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, di seluruh penjuru dunia. Kami mengharapkan doa wa alihi thayyibin at-tahirin, keluarga zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah Ustaz. Doakan kami yang masih anak-anak ini ya. Antum kan kami anggap lebih tua ya. Senior. Kita maunya tetap anak-anak, bukan remaja, bukan. Kita masih anak-anak ini bisa semakin manfaat ya, semakin manfaat insyaallah. Pemirsa sebetulnya nggak pengen saya hentikan tayangan ini, tapi beliau ditunggu oleh orang banyak ya. Insyaallah bisa bermanfaat untuk banyak orang. Amin. Dan juga untuk orang-orang di masa depan. Bukan hanya orang-orang masa sekarang, ini, tapi orang-orang masa depan. Jazakumullah khairan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali Ustaz dalam keadaan yang lebih baik, muttafiqan al khair insyaallah. Amin. Insyaallah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Habib. Barakallah. Udah selesai Ustaz. Ustaz Abdul Somad, jazakumullah